Kenapa bisa terjadi kelangkaan kayu, sedangkan kita punya hutan yang cukup subur? Kalau untuk bahan bangunan saja seharusnya cukup atau bahkan tidak akan pernah habis. Saya setuju. Penebangan yang sehat seharusnya tidak menimbulkan dampak berkelanjutan. Masyarakat sudah paham setelah menebang melakukan penanaman ulang. Menebang reboisasi tumbuh, dan seterusnya dengan pola yang sama. Kalau sudah seperti itu berarti ada langkah yang kurang atau bahkan salah. Pemerintah kota harus mencanangkan semua regulasi hingga payung hukum terhadap gerakan apapun. Perketat guna memonitoring penebangan dan peredaran kayu. Menyerap dari aduan masyarakat, hasil data di lapangan juga melibatkan para pengecer, pengusaha kayu, dan pangkalan. Banyak sekali informasi terkait kelangkaan kayu akhir-akhir ini meningkat dengan pesat. Apa saja yang mereka katakan selain aduan kelangkaan kayu? Bagaimana pengolahan para pengecer dalam kegiatan jual beli mereka? Apakah ada data yang mereka tampilkan, baik harga jual beli hingga kemana saja edaran kayu-kayu tersebut? Mereka hanya mengkonfirmasi kayu yang langka. Mereka kesulitan mencari bahan baku kayu, terlebih para masyarakat yang menggunakan kayu sebagai bahan bangunan. Sekian jumlah yang diecer, yang diedar, dan penjualannya kemana saja seharusnya dipertebal. Ini bisa jadi ada indikasi pengecer yang tidak bisa bersifat transparan. Masyarakat bukan meminta menyoroti permasalahan, tetapi mencari solusi terkait kelangkaan kayu ini. Justru dari menyoroti permasalahan bisa menarik akar awal mula kelangkaan ini. Banyaknya kasus para pengusaha kayu yang kurang tertib terkait dokumen administrasi. Nah, dari sana bisa berlapis menjadi permasalahan yang ilegal. Para petugas patroli akan mengklaim para pengusaha kayu dalam mengelola hasil penebangan menjadi yang ilegal. Tapi ternyata hal itu menimbulkan masalah dan berdampak langsung pada penyebab kelangkaan kayu. Dan informasi dari patroli, kayu-kayu tersebut diklaim menjadi kayu ilegal yang akan dikirim melalui jalur laut atau sungai ke kabupaten maupun kota yang ada di Kalimantan Utara. Berjalan tanpa dokumen yang lengkap, administrasi tidak tuntas, sudah jelas terindikasi ilegal, berbuntut kemuatan yang kita tidak tahu seberapa banyak jumlahnya dalam sekali angkut. Muatan kayu yang disebar kemungkinan sampai pada pasar perbatasan, dan ini sudah menjadi kasus penyelundupan di daerah perbatasan. Jika begini tidak segera diatasi, bukan lagi menjadi masalah kota dan bisa disepelekan. Semua kayu akan menjadi langka dan mahal, ditambah lagi diedar di luar dari wilayah lokal. Dan akan menjadi pengaruh kestabilan ekonomi dan keamanan Indonesia. Hal ini dipertebal dari beberapa aduan masyarakat menukar terkait penyebaran kayu nibung yang ternyata melalui Sabah masuk ke Malaysia. Bukankah kayu nibung biasanya buat para nelayan membangun gabang di tengah laut untuk menangkap ikan? Betul sekali, hal ini dapat mengganggu para nelayan dalam memaksimalkan menangkap ikan, baik dikonsumsi atau dijual kembali. Akhirnya menjadi kemana-mana kan permasalahan ini. Kita perlu memperketat permasalahan ini dan tetap mempertahankan permasalahan perbatasan ini dalam kasus yang sangat serius dan butuh perhatian lebih.